Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas 2 ini saya akan memaparkan tugas 2 diseminasi pembelajaran digital, di mana di tugas 2 ini saya akan mendiseminasi konsep dasar pembelajaran digital. Dengan tema konsep dasar pembelajaran digital, saya lebih spesifik mengambil topik membuat presentasi dengan Canva. Topik modul ini berisi tentang penjelasan bagaimana cara membuat presentasi pembelajaran yang interaktif dengan aplikasi Canva. Bapak dan Ibu bisa melihat video tutorial membuat pembelajaran interaktif dengan aplikasi Canva pada link berikut ini, yaitu di https://sorter.me/e69 ya, atau scan saja barcode berikut ini. Pada link video tersebut dijelaskan langkah-langkah dan cara membuat pembelajaran interaktif dengan aplikasi Canva. Saya akan menjelaskan ringkasan materi pembelajaran membuat presentasi interaktif dengan Canva. Yang pertama, dalam membuat presentasi baru, kita akan menyiapkan slide presentasi baru. Caranya seperti berikut. Klik buat desain, lalu pilih menu presentasi seperti di gambar ini. Kita juga bisa memakai template yang tersedia oleh Canva seperti berikut. Untuk setting page atau halaman, beberapa pilihan pengaturan page itu seperti yang pertama, menghapus page atau delete page. Yang kedua, ada add page atau menambahkan halaman. Yang ketiga, ada duplikat page atau menduplikasi atau menyalin halaman. Dalam setting font di Canva, ada beberapa pilihan pengaturan font seperti yang pertama, mengedit teks. Yang kedua, merubah warna. Yang ketiga, mengubah jenis font. Yang keempat, mengatur format font seperti bold, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Yang kelima, mengatur jarak font. Yang keenam, memberi efek pada font. Itu sudah dijelaskan pada video. Adapun beberapa pilihan pengaturan gambar itu seperti bagaimana cara mengupload gambar. Yang kedua, bagaimana cara menambahkan gambar yang tersedia dari Canva. Yang ketiga, bagaimana cara memotong atau mengcrop gambar. Yang keempat, bagaimana cara membalik gambar atau memflip gambar. Yang kelima, bagaimana cara mengatur posisi urutan gambar. Yang keenam, bagaimana cara memberi efek filter pada gambar. Yang ketujuh, bagaimana cara menggeser gambar. Selanjutnya dijelaskan pula bagaimana cara mengupload, mempublish hasil presentasi yang telah kita buat itu ke dalam bentuk format tertentu, misalnya bentuk PDF, JPG, PNG, ataukah mau bentuk video seperti MP4. Nah, itu telah disediakan oleh Canva dan saya sudah menjelaskannya dalam video pembelajaran yang telah dibuat. Berikut video diseminasi yang telah saya lakukan pada guru-guru dengan proses coaching dan mentoring yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Ya, izinkan saya sharing tentang Canva ya, untuk pembelajaran interaktif Bapak dan Ibu di kelas. Buat desain pilih ya presentasi pendidikan. Buat desain terus presentasi pendidikan. Presentasi. Login. Ya, Bapak yang mana ya? Saya template aja Bu. Ini lo mau kalau mau merubah ini apa? Ini kan dua. Coba ini.
kita juga bisa memasukkan video, gambar, MP4, musik dan sebagainya. Buat desain, buat desain, terus presentasi juga, presentasi. Bikin gambar tuh Bu, tinggal cari aja di anime. Iya. Ganti font, tinggal ini fontnya ini luar biasa nih jenis. Ada yang mau saya tanyakan pada Ibu untuk desain Canva sendiri, apa kelebihan dari desain Canva dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Desain pertama kan? Ya, terutama Pembelajarannya. tentang pembelajaran. Apa yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi Canva agar pembelajaran itu bisa lebih menarik? Interaktif ya. Ya, di aplikasi Canva ini dia memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan aplikasi presentasi lain. Misalnya apa? Misalnya di sini kan kita kalau buat desain itu kan ini banyak template yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Dengan template-nya itu berbagai macam template. Nah, pakai template-template yang sesuai dengan kebutuhan kita ya Bu. Nah, kalau misalnya Ibu materinya bahasa Inggris, bisa tentang history di sini ada. Kalau misalnya ibunya butuh tentang komputer, itu tinggal search aja di sini komputer ya, apa kata kuncinya, intinya kalau di Canva itu kata kuncinya. Misalnya desainnya mau yang ada komputer. Nah, di sini banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Kita butuh materi aja tentang apa? Tentang diskusi kelompok. Nah, di sini tinggal cari aja di sini elemen, cari elemen, terus cari diskusi. Keunggulannya nih interaktif. Ini ada desain, ada elemen, ada kalau misalnya kita gambarnya mau buat sendiri atau yang tidak ada di Canva, berarti kita boleh cari di Google, nanti tinggal upload dari sini. Jadi memang disediakan banyak pilihan presentasi yang kita akan tampilkan itu tidak monoton. Jadi ada interaksi nanti siswa sama guru. Jika kita mau memasukkan sebuah video atau sebuah foto ke dalam aplikasi Canva, apa yang harus kita lakukan? Nah, bisa lewat unggahan, Ibu klik sendiri sambil nanti saya ini unggahan. Maka kita tidak perlu mendownload lebih dahulu lewat Chrome atau Google mungkin? Nah, kalau misalnya file sudah ada di komputer, berarti tidak usah pakai cari dulu di Google-nya materinya apa. Misalnya sudah ada di komputer, berarti coba diunggah dulu. Gambar yang ada. Kalau nggak ada, misalnya udah di download, berarti ada di file download, diunggah file yang baru. Apakah hanya untuk presentasi saja atau ada pembuatan yang lain, misalnya seperti ketika kita menyuruh anak membuat poster atau segala macam tugas-tugas untuk anak, apakah bisa diselesaikan di Canva? Kalau untuk PowerPoint sendiri kan hanya untuk ini ya Bu ya, kadang ya hanya untuk kita membuat membuat presentasi. Apakah Canva itu hanya seperti PowerPoint, modelnya hanya untuk presentasi saja atau bisa digunakan untuk tugas-tugas yang lain? Menyediakan pembuatan poster, pembuatan kayak Twibbon ya, dan lain-lain, pokoknya karya desain grafis itu sudah disediakan. Dan karena ini kita materi tentang pembelajaran interaktif, itu bisa juga misalnya Bapak dan Ibu sudah menerapkan ini, menyuruh anaknya untuk presentasi ke depan. Biasanya kan kalau misalnya tugas kelompok anak cuman di kertas manila ngerjain seperti itu, atau anak cuman menulis rangkuman terus presentasi. Nah, tapi kita bisa terapkan nih sama anak di kelas untuk materinya Ibu misalnya. Untuk membuat tabel sendiri ya Bu, kira-kira di Canva itu ada tidak ya? Tabel enggak, kalau tabel tetap di yang lain, terus nanti kita import. Berarti
paling bisa diterapkan misalnya anak itu nanti materi kalau contohnya kalau di saya penjelasan kayak tema jenis-jenis jaringan LAN manual gitu kan, biar anak yang show up ke teman-temannya ya mereka bikin materi itu di sini gitu, terus nanti sambil ditampil pakai LCD mereka menjelaskan oh ini LAN seperti ini sambil membuat slide. Bisa juga kan untuk pronunciation ya, atau misalnya anak menjelaskan kalimat apa continuous past tense, nah itu kan bisa dijelaskan anak. Nah itu anak yang buat di sini di Canva, terus nanti mereka menerapkan hasil karya mereka kalau sudah jadi di Canva-nya. Jadi lebih interaktif gitu tugas mereka, bukan hanya di kertas. Projectnya itu lebih interaktif, nanti bisa diupload juga di media sosial atau dipublikasikan buat ke yang lain. Yuk.